Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan formasi P3K Teknis tahun 2023 yang telah diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui akun SSCASN. Ternyata bagaimana nasib tenaga honorer yang memiliki ijazah SMA dan sejenisnya. Silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, formasi P3K Tenaga Teknis tahun 2023 khusus di Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah diumumkan, namun ternyata banyak honorer K2 tenaga administrasi yang kecewa. Rekan-rekan yang yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara ini setidaknya sudah mewakili dari hampir seluruh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi yang ada di Indonesia terkait dengan formasi P3K Teknis tahun 2023 yang sangat sedikit sekali bisa mengakomodir atau formasinya tersedia khusus untuk para tenaga honorer K2 tenaga administrasi. Nah rekan-rekan, pengurus Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Asni Razak, menyebutkan bahwa formasi P3K di daerah Sulawesi Tenggara itu sudah diumumkan. Artinya rekan-rekan, para tenaga honorer bisa menyiapkan apa saja kesiapan yang harus dilakukan. Namun ada rasa kecewa juga karena formasinya sangat sedikit. Jadi rekan-rekan, diketahui bersama bahwa untuk formasi tenaga teknis administrasi di seleksi P3K tahun 2023 ini memang sangat sedikit, padahal di instansi banyak honorer dan ada juga tidak bisa ikut karena tidak ada formasi sesuai dengan ijazah. Jadi akhirnya mereka mau tidak mau harus keluar dari instansi. Tentu ini membuat banyak yang sangat kecewa. Rekan-rekan sekalian, ia menyebutkan bahwa pihaknya dan kawan-kawan yang ijazahnya masih SMA itu sangat kecewa karena tidak ada formasi buat mereka. Jadi seleksi penerimaan P3K hampir di seluruh kabupaten itu sangat sedikit sekali yang menyediakan formasi khusus untuk tenaga honorer K2, apalagi yang memiliki ijazah minimal SMA. Tentu hal ini membuat para tenaga honorer itu harus mencari tahu formasi-formasi yang ada di instansi lain, dengan resiko tidak akan mendapatkan afirmasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara beberapa waktu yang lalu. Jadi Deputi Kemenpan menyampaikan bahwa apabila tenaga honorer mendaftar di instansi lain, tentu dia tidak akan bisa mendapatkan afirmasi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Asni hanya berharap agar rekan-rekan tenaga honorer yang lainnya berijazah S1 itu bisa ikut seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023 karena kebetulan instansinya buka dan ada formasinya. Nah rekan-rekan sekalian, setidaknya ini bisa mewakili kejadian di daerah-daerah dan pemerintah provinsi yang lain. Dan kepada rekan-rekan yang memang memiliki formasi sesuai dengan ijazah pendidikan yang dimiliki, maka sebaiknya dimanfaatkan momen itu, oleh karena memang saat ini seleksi P3K merupakan satu-satunya jalan yang realistis untuk pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara P3K. Senada dengan itu, kekecewaan juga dirasakan Ali Sabara, honorer K2 tenaga administrasi. Tahun lalu dia ikut tes dan harus gagal walaupun sudah ada optimalisasi P3K teknis administrasi. Tahun ini formasi P3K untuk jabatan juga tidak ada, oleh karena itu mau tidak mau dia harus pindah ke instansi lain karena demi perubahan nasib dia harus tetap ikut tes tahun ini. Nah rekan-rekan sekalian, ia pun menyebutkan bahwa mengapa honorer K2 yang tidak ada formasi lantas pindah instansi malah dianggap pelamar umum. Mengapa tidak diberikan afirmasi walau tidak sebesar honorer K2 induknya.
Ia berharap bahwa pemerintah tetap menghargai status honorer kedua walaupun harus pindah instansi dikarenakan di tempat induknya tidak membuka formasi. Akan tetapi ini aturan yang akan diterapkan oleh Badan Kepegawaian Negara, artinya jika para tenaga honorer apakah itu K2 ataupun honorer lainnya mendaftar tidak di instansinya, maka dipastikan tidak akan mendapatkan kebijakan afirmasi. Nah, rekan-rekan, bagaimana kondisi di daerah rekan-rekan sekalian? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.